dari jerat musuh. Tanah berlimpah susu madu, janjimu teguh tak ku ragu. Walau panah hadang langkahku, takkan gentar hatiku berseru. Kaulah, kaulah gunung batu, kaulah tempatku berlindung. Takkan tak goyah langkahku, karena ku pegang janjimu. Yesus, tak gentar hatiku, maju mengalahkan musuh. Bangkit hatiku telah teguh, kemenangan di pihak kita. Shalom Gereja Tuhan, selamat hari Minggu. Senang bertemu kembali dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Seperti firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Mari dengan sukacita kita mengikuti pujian penyembahan, mendengarkan kesaksian, serta belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis David Seppenholt. Seperti firman Tuhan juga berkata, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Saya percaya hari ini ada mukjizat, kesembuhan, kebebasan, serta kelepasan bagi setiap kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya janji Tuhan yang memastikan bahwa setiap kita nggak pernah ditinggalkan. Amin. Bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita. Amin. Mari bilang buat kanan kirimu, Tuhan selalu besertamu. Tuhan selalu menyertaimu. Kita siap untuk memuji Tuhan. Kita mau mengagungkan namanya. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia selalu bersama-sama dengan setiap kita. Kami mau nyatakan bahwa Kau Allah yang setia. Amin. Kau Allah yang selalu bersama-sama dengan setiap kami. Yes. Kami mau menyanyikan tentang kasih-Mu, tentang kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengagungkan nama-Mu.
pujimu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Mari setiap kita yang berlindung pada Tuhan, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Badai takkan menakutkan hatiku,
jemaat Tuhan yang ada di Jabodetabek, Bandung, Bali, dan juga luar negeri. Selamat datang dan selamat beribadah di GKKD Sauters. Jemaat Tuhan, terima kasih atas yang sudah mengirimkan prayer request-nya. Dan hari ini kita mau sama-sama mendoakannya. Kita bisa lihat di layar, ada pokok-pokok doanya. Kita mau mendoakan sama-sama. Mari kita berdoa. Berdoa Bapa bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memiliki anak. Kami percaya Bapa bahwa janji-Mu bagi kami adalah beranak cucu dan bertambah banyak Bapa. Dan kami percaya keinginannya untuk memiliki anak pasti terjadi di tahun ini Bapa. Saat ini juga pasti kuasa-Mu nyata buat rekan jemaat Tuhan kami ini. Bapa, kami juga berdoa untuk kelancaran bisnis rekan kami Bapa. Kami percaya setiap pekerjaan tangannya dia pasti diberkati Tuhan dan pastinya berhasil dimanapun dia ditempatkan Bapa. Dan pastinya justru proyeknya ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang akan menjalani swab test. Bapak, kami percaya bahwa swab testnya negatif dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau mati Bapak di kayu salib untuk membuat kami menerima kesembuhan yang sempurna, kesehatan yang sempurna Bapak. Dan kami percaya pekerjaannya pun lancar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, jemaat Tuhan, selain prayer request, kita juga ada praise report dan kita akan sama-sama saksikan melalui kesaksian berikut ini. Silakan menyaksikan. Shalom jemaat Tuhan. Kita tahu pada kondisi yang seperti ini banyak sekali orang-orang yang mengalami ketakutan, khawatir karena kondisi pandemi yang belum berakhir sampai saat ini. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita tahu kalau janji Tuhan itu setia buat kita dan kita pasti mengalami kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian dari salah satu narasumber kita yang berjemaat di GKKD Sauters yang mengalami kebaikan Tuhan melalui talenta yang dimiliki beliau. Beliau adalah seorang ibu yang memiliki 2 orang anak dan memiliki restoran makan di daerah Bintaro dan juga memiliki usaha membuat kue di rumahnya. Saat ini kita langsung saja sambut narasumber kita, Ibu Heni Eviana. Halo Ci Heni. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan Ya. baik. Jadi aku manggilnya Ci Heni aja ya biar enak gitu. Boleh. Ya Ci Heni, apa kabar nih? Gimana keadaan warung makannya? Apakah udah buka? Warung masih tutup. Oh masih belum Masih. buka ya? Belum buka. Tapi untuk pesanan di rumah gimana Ci? Pesanan di rumah puji Tuhan masih berjalan. Makin banyak pasti Ci ya? Puji Tuhan. Masakan juga, ada kue juga. Oh jadi kue juga, masakan kue juga. dan masakan. Selalu ada pesanan berarti Ci ya? Oh, oke. Nah Ci, kan aku juga denger nih kalau Ci Heni katanya mengalami kebaikan Tuhan melalui talenta yang Ci Heni miliki. Nah boleh ceritain gak sih Ci, talenta apa sih yang Ci Heni miliki dan kebaikan Tuhan apa yang dialami sama Ci Heni? Talenta pastinya memasak ya. Memasak ya? Memasak buat kue. Ya pasti. Iya. Untuk kebaikan Tuhan itu nggak pernah habis sih buat aku Nggak ya. pernah habis, Nggak pernah bener. habis. Itu sih mulai dari awal bulan Mei ya kalau nggak salah itu. Bulan Mei di GKKD Sauter itu ada program Better Me. Oh iya, Nah, program mungkin Better awalnya Me. dari situ. Diminta sama Bapak Gembala, Bang Otto, untuk menjadi trainer dan program cooking class. Cooking class. Oh jadi guru Jadi ngajar masak jadi gitu ya? ngajar masak. Tadinya aku nolak, aku nggak mau. Oh sempet nolak? Sempet nolak, Kenapa Ci ditolak? nggak pede. Karena nggak pede. Karena nggak pede lah, mungkin udah banyak lah ya orang-orang mungkin yang lebih bisa masak gitu. Oh. Jadi kerasa nggak pede aja tadinya. Terus apa yang bikin Ci Heni akhirnya memutuskan untuk iya deh jadi guru deh nih gitu. Yang tadinya kan Oh. sempat nolak gitu. Iya, karena menurut aku itu tantangan sih, emang tantangan. Ya udahlah boleh. Setelah aku pikir oke, aku mengiyakan, aku mau mencoba karena menurut aku sih itu hal yang positif ya. Oh gitu. Ya, dan banyak banget sih yang dari Better Me yang aku dapetin justru. Kayak apa aja tuh Ci? Pertama, membuat aku juga pastinya setiap hari memasak. Oh jadi aktif ya? Jadi aktif, mencoba-coba resep-resep yang baru. Oh jadi Menambah. belajar Jadi belajar resep baru. Jadi mengasah kan setiap hari
kemudian menambah ilmu, Hmm. pastinya menambah ilmu. Oke. Itu positif banget buat aku. Kalau untuk kelas Better Me sendiri, Jenny ada berapa murid Ci yang waktu itu ikut join ke kelasnya? Hampir 40 ya. Hampir 40? Wow. 40 deh, 39 atau 38 ya, aku lupa ya. Oke. Nah, apa sih Ci yang waktu itu bikin Jenny mengalami kebaikan Tuhan melalui program ini? Kan berarti Jenny menjadi guru gitu ya? Iya. Share ilmu berarti ya? Nah, apa tuh Ci ceritanya? Ya, karena dari Better Me ini poinnya itu sebenarnya dari share makanan, share memasak, kemudian dari situ di-upload lagi, dimasukin di-publish. lagi, ya dipublish lagi ke IGTV. Nah, dari situ banyak ya yang melihat. Bahkan ada dari temen yang tadinya nggak pernah kontak, jadi teman-teman kontak lama dari jadi teman-teman pada- lama. Jadi dari program Better Me ini, puji Tuhan sih banyak orang yang diberkati juga. Oh, jadi secara tidak langsung karena Ciheni ini mengajar, jadi Ciheni ini jadi tanda kutip terkenal gitu Ci ya? Gitu kan. Terkenal di sosial media gitu. Iya. Oh, jadi banyak orang yang kenal Ciheni memasak gitu Ci ya? Ya, yang tadinya kan aku nggak pernah masuk dapur. Tadinya kan Oh aku gitu. tadinya nggak pernah masuk dapur, orang kantoran seperti orang-orang biasa. Jadi mungkin dari Better Me ngelihat dari IGTV, mereka pasti bertanya-tanya ya kok bisa. Nah dari situ jadi kita hubungan kembali, kontak-kontak lagi, share-share, resep-resep lagi, dan bahkan ada temen lama yang dia kena dampak dari pandemi, dia udah nggak kerja. Oh. Jadi akhirnya malah gara-gara Better Me, jadi dia sekarang jualan juga. Oh, dia jadi jualan masakan Jadi yang dia jualan buat kue. karena belajar dari Ciheni. Iya. Wah, luar biasa. Jadi tanya-tanya juga resep ini bagaimana caranya. Puji Tuhan sih itu merupakan suatu kebanggaan sendiri buat aku sih. Oh, jadi ketika Ciheni share ilmu gitu ya, share talenta yang Ciheni miliki, bahkan ada orang lain yang bahkan jadi bisa belajar, jadi Iya. bisa buat bisnis juga gitu Ci. Iya, benar Oh, banget. luar biasa. Nah, untuk Ciheni sendiri dampak positifnya apa sih Ci? Apakah jadi banyak klien baru kah atau Iya. jadi setiap hari jadi pesanannya yang membludak kah atau gimana tuh Ci? Pastinya sih ya banyak customer baru, Customer baru Ci ya? customer baru yang aku nggak tahu, aku nggak kenal, tahu-tahu dia Hubungin Ciheni. pesen kue, pesen masakan. Itu sih luar biasa banget sih. Wah, kalau misalnya dibandingin nih Ci, kira-kira kalau misalnya setelah maksudnya di pandemi ini kan sebenarnya banyak banget orang-orang yang usahanya tutup gitu. Iya. Nah, kalau untuk Ciheni sendiri apakah usahanya ya kan kalau warungnya juga udah tutup gitu Ci ya? Oke. Harus tutup gitu. Tapi kalau untuk usaha di rumah sendiri gimana Ci? Apakah semakin menipis kah atau malah sebaliknya? Mungkin orang-orang luar mungkin takut ya, karena warung tutup mungkin takut pendapatan nggak ada, pokoknya nggak ada pendapatan, nggak ada masukan. Tapi kalau menurut aku pribadi, warung tutup tapi positifnya aku percaya gitu loh, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Aku nggak takut warung tutup, tapi nyatanya ada pintu yang kebuka. Wow. Jadi ada tetap terima pesanan di rumah. Jadi ya berarti Ciheni diberkati melalui talenta yang bahkan Ciheni juga share ke orang lain gitu Ci ya. iya, malah kalau di warung mungkin itu aja, tapi kalau di rumah aku juga bisa masak, aku juga bisa buat kue. Wow. Gitu. Berarti kalau untuk sekarang gimana nih Ci pesanannya? Pesanan meningkat ya puji Tuhan, lancar. Lancar ya Ci ya. Lancar. Aduh oke. Tapi berarti masih bisa pesen ya ke Ciheni ya? Apa udah di Masih bisa. hold nih karena saking banyaknya? Ada juga yang sempet juga aku tolak-tolak. Ditolak-tolak karena Ditolak semakin banyaknya Karena pesanan ya? iya. Wow, luar Dia biasa banget. nggak nanganin. Oke, terima kasih banyak Ciheni, ceritanya sangat-sangat memberkati. Bagaimana Ciheni share talenta yang dimiliki. Dan Iya. benar banget ya seperti firman Tuhan, saat kita share kita bahkan mengalami kelimpahan. Terima kasih Ciheni sekali Sama-sama. lagi, kami sangat-sangat diberkati oleh kesaksiannya dan jemaat Tuhan. Seperti yang kita tahu saat kita memberi, kita pasti diberikan kelimpahan. Saat kita share ilmu kita pasti mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Terima kasih dan sekian kesaksian hari ini.
Dan jangan lupa untuk kembali beribadah minggu depan untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian lain yang lebih luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kesaksiannya Bu Henny Eviana. Kita percaya ya bahwa apapun bisnis jemaat Tuhan pasti diberkati. Dan justru ketika kita mengembangkan talenta kita di bisnis kita dan di pekerjaan kita, justru akan dampaknya luar biasa. Peningkatan yang signifikan pasti terjadi. Oh iya, kemarin ini Bu Eviana ini salah satu pengajar di Better Me ya. Dan dia menerima hasilnya yang luar biasa. So, teman-teman yang kemarin juga ikut Better Me pasti bisa dapat kesuksesan yang sama seperti Bu Henny. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Ibadah minggu depan, tanggal 13 September 2020, kita akan online kembali pukul 12 siang. Jangan lupa subscribe channel YouTube GKKD Shouters. Dan bunyikan loncengnya ya, jangan lupa. Kita juga bisa sama-sama untuk diskusi, tanya jawab, ataupun memberikan prayer request di kolom komentarnya. Ya, untuk kids di rumah, jangan lupa minggu depan kita ada ibadah lagi sama-sama pukul 10 pagi. Jangan lupa pakai dress code-nya nanti minggu depan ya. Pastinya dengan tema yang menarik dan pastinya seru. Dan jangan lupa orang tua kids di rumah follow Instagram Shouters Kids untuk info update-nya. Untuk jemaat Tuhan, dalam memberikan persembahan dan juga perpuluhan bisa melalui rekening BCA yang tertera di layar atau dengan scan barcode OVO yang juga tertera di layar. Terima kasih untuk jemaat Tuhan bantuannya atas Sharing for Caring. Dananya sudah tersalurkan dengan baik ke teman-teman kami yang membutuhkan dan pastinya akan terus berjalan tiap bulannya. Dan bagi jemaat Tuhan yang masih mau memberikan Sharing for Caring bisa melalui rekening yang tertera di layar. Kemudian bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk harapannya didoakan bersama-sama, boleh kirimkan prayer request-nya melalui DM Instagram atau di kolom komentar YouTube channel GKKD Shouters. Dan jangan lupa kalau ada kesaksian juga boleh sekali dikirimkan. Sudah demikian pengumuman hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan offering preach dari Pastor Otto Daniel Panggabean. Terima kasih. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Awal bulan seperti biasa, saya akan membawakan offering preach buat setiap kita. Sebelum Anda membawa persembahan, sebelum Anda membawa persepuluhan ke rumah Tuhan. Kita akan belajar sebentar mengenai pengharapan. Selama 1 bulan ke depan, kita akan belajar tentang harapan yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kenapa kita anak-anak Tuhan berharap? Karena Tuhan berjanji. Semua orang yang berharap karena ada janji firman Tuhan. Itu sebabnya kita berani berharap akan semua janji yang telah diberikan Bapa kepada kita. Alkitab memiliki 1260 janji. Salah satu janji yang diberikan adalah janji tentang kelimpahan. Firman Tuhan katakan, di dalam Ibrani 6 ayat 11 dan 12 dikatakan begini, kami ingin supaya kamu masing-masing menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Lihat, berharap di dalam Tuhan adalah kepastian. Apa janji Tuhan tentang memberi? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa setiap benih yang kita tabur itu akan kembali ke kita 30, 60, 100 kali lipat. Itu sebabnya saya berani berharap di dalam Tuhan. Karena Dia yang menjanjikannya setia. Saya menaruh pengharapan saya di dalam janji firman Tuhan. Tetapi seandainya saya tidak menabur benihnya, mungkinkah kita sebagai penabur benih, atau gambarannya mungkin sebagai seorang petani, petani tidak menabur benih di ladangnya. Lalu dia berharap supaya dia mendapatkan kelimpahan. Itu suatu hal yang tidak mungkin. Benar? Itu sebabnya ketika saya menabur benih dalam persepuluhan yang saya berikan ke rumah Tuhan,
Saya punya harapan karena firman Tuhan katakan benih yang saya tabur itu akan menjadi 30, 60 kali bahkan 100 kali lipat. Dan dikatakan firman Tuhan agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Benar? Firman Tuhan katakan supaya kamu jangan menjadi lamban, tetapi kamu, dikatakan firman Tuhan, oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, sama seperti Ishak ketika menabur di tanah yang kering, sama seperti Abraham menabur bahkan di tempat yang pada saat itu sedang ada musim kekeringan. Kenapa? Apa sih yang dilakukan Tuhan? Karena Tuhan mau melipat gandakan benihnya. Ibrani ini bercerita tentang janji Tuhan kepada Abraham. Itu sebabnya sama seperti Abraham diberkati, seperti itulah kita akan diberkati. Dan ayat 14 ditutup dengan begini. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Janji Tuhan apa? Kelimpahan. Janji Tuhan apa? Sangat banyak. Tidak peduli musimnya seperti apa. Tidak peduli keadaannya seperti apa. Tetapi di dalam janji itu firman Tuhan katakan tabur benihnya. Maka kita akan melihat kelimpahan. Maka kita akan berkata sangat banyak apa yang kita dapatkan karena kita berharap di dalam janji firman Tuhan. Amin saudara. Mari kita membawa persembahan, persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Dan lihatlah kelimpahan terjadi dalam hidup kita. Amin, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan statement iman kita di dalam Tuhan. Mari kita bawa hati kita, kita angkat tangan kita. Justru di saat-saat seperti ini, kita menaruh pengharapan kita di dalam janji Tuhan. Mari sama-sama kita ucapkan statement iman yang ada di layar, saudara. Mari kita katakan bersama-sama. Kami percaya Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Dan kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pelipat gandaan yang luar biasa di dalam anak-anak Tuhan, di dalam bisnisnya, di dalam pekerjaannya, dalam usaha yang mereka lakukan. Justru di saat-saat semua orang sedang kesusahan, kami mendapatkan kelimpahan dari janji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, bagi setiap saudara yang bukan jemaat GKKD Sauters, saya harapkan saudara memberikan persepuluhan saudara di tempat saudara bertumbuh. Di gereja lokal, kalau saudara merasa bertumbuh di sana, saudara memberilah di gereja lokal saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita. Lepaskan ku dari jerat musuh. Karena berlimpah susu madu, janjimu teguh tak ku ragu. Walau panah hadang langkahku, takkan gentar hatiku berseru. Kaulah, kaulah gunung batu, kaulah tempatku berlindung, takkan
bagi Tuhan untuk Allah yang setia. Amin. We thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Shalom Jemaat Tuhan, Shalom, apa kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa setiap kita baik-baik saja, setiap kita tinggal di dalam kebaikan Tuhan, dikepung oleh suplai kasih karunia Tuhan, dikepung oleh kebaikan Tuhan. Mengetahui hal itu, hari ini saya percaya bahwa kita bisa datang dengan pengharapan, kita bisa datang dengan hati yang terbuka bahwa Tuhan ingin menyampaikan kabar baik kepada setiap kita pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil waktu sejenak, mari kita mau berdoa sebelum kita memulai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap hari ketika kami bangun pagi, kami menyadari Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau memegang kendali di dalam kehidupan kami. Sehingga kami punya pengharapan. Sehingga kami tahu bahwa kalau kami dikasihi, maka segala sesuatunya bekerja for our good. Maka kami percaya Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya kami memiliki telinga seorang murid untuk mendengar. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini Roh Kudus ingin berbicara mengingatkan betapa kami dikasihi Tuhan dan membuat kami mengenal Tuhan di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah kira-kira 6 bulan ya. Sudah kira-kira 6 bulan kita ada di masa masa pandemi ini gitu ya. Banyak orang sedikit banyak mulai bertanya-tanya kapankah ini akan berakhir. Ada yang bilang beberapa bulan lagi, ada yang bilang 1 tahun lagi, ada yang bilang 2 tahun lagi. Banyak orang mencoba memprediksi untuk sebuah kepastian di masa depan. Nah, memang melihat masa depan itu adalah hal yang paling diinginkan oleh manusia. Itu sebabnya banyak orang melalui ilmu pengetahuan mulai membangun instrumen, mulai membangun formulanya supaya sedemikian rupa sedapat mungkin bisa meramal apa yang terjadi di masa depan. Bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Seperti halnya misalnya di bidang saya yaitu matematika. Ada namanya istilahnya forecasting, bagaimana kita melakukan peramalan tentang pendapatan atau hitungan untuk apa yang akan terjadi di dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Kemudian di fisika atau geofisika berbicara tentang ramalan cuaca. Semuanya itu dilakukan manusia sebab mereka ingin melihat masa depan. Dan berbagai macam bidang pun sangat ingin memprediksi atau dengan kata lain memiliki kebutuhan untuk melihat seperti apa sih, mengetahui seperti apa sih masa depan. Nah, ketika misalnya ya seorang mahasiswa khawatir karena kuliah yang udah terlanjur ketinggalan. Mulai bingung kan? Ini bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana cara ngelanjutinnya, sehingga banyak orang mulai berpikir untuk udahlah berhenti aja gitu ya. Atau karyawan yang khawatir dipecat sehingga terpaksa untuk lembur.
terpaksa selalu mengiyakan. Padahal dia tahu bahwa dia nggak harus lembur, tapi demi tidak dipecat, gitu ya. Saya bukan berkata bahwa lembur itu salah, gitu ya. Tapi saya percaya bahwa kita nggak seharusnya di-drive dengan ketakutan, gitu ya. Atau pengusaha yang khawatir karena nggak akan dapat klien, nggak akan dapat project, apalagi di masa sekarang ada banyak pengusaha atau bisnis yang kandas mungkin, atau bisnis yang terpaksa harus berhenti, atau keluarga, orang tua yang mengkhawatirkan masalah masa depan anaknya. Bagaimana orang tua yang memiliki angkatan sekarang itu masuk ke sekolah dengan ketidakpastian. Apakah anak saya akan mendapatkan ilmu yang seharusnya mereka dapatkan dengan full, gitu ya. Dengan cara belajar online, apakah mereka akan bisa maksimal mendapatkan ilmu pengetahuan yang harusnya mereka dapatkan di umur mereka, di usia mereka. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketidakpastian yang membuat orang jadi tidak berani berharap. Bahkan ada beberapa quote yang ditulis oleh orang-orang dunia yang saya cukup kaget juga membacanya. Salah satunya oleh William Shakespeare, dikatakan bahwa expectation is the root of all heartache. Harapan adalah akar dari sakit hati, gitu. Kemudian ada lagi beberapa tokoh-tokoh menuliskan bahwa no expectation, no disappointment. Mungkin ada juga yang mengatakan bahwa note to self, stop expecting. Nah, dunia ini syarat dengan ketidakpastian sehingga mereka hampir tidak berani berharap. Atau bahkan mereka segitu takutnya sampai menjadikan harapan sebagai sebuah akar dari kekecewaan. Nah, jemaat Tuhan, sebenarnya bisa nggak sih kita melihat masa depan? Judulnya hari ini adalah bukan peramal, tapi melihat masa depan. Nah, jadi apakah kita bisa melihat masa depan? Kita akan menjawab pertanyaan itu. Ada beberapa contoh di mana manusia di perjanjian lama melihat masa depan. Contohnya Yusuf, ketika Yusuf dipanggil oleh Firaun dan mengartikan mimpi Firaun mengenai 7 tahun kemakmuran dan 7 tahun kelaparan. Dan tepat seperti yang Yusuf katakan, itu yang terjadi kepada bangsa Mesir. Ada juga cerita mengenai Daniel, bagaimana di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, Daniel bisa mengartikan mimpi. Suatu kali Raja Nebukadnezar bermimpi, dan karena raja ini bukan raja yang bodoh, gitu ya. Raja ini mencari orang bijaksana yang bisa mengartikan mimpinya. Tapi caranya unik. Bahwa raja tidak ingin mimpinya itu diceritakan dulu, baru kemudian orang bijaksana menerjemahkan mimpi yang dia katakan. Karena ya bisa aja orang berasumsi, orang mencoba mengarang-arang cerita, gitu ya. Tapi raja ini memberikan perintah bahwa barang siapa bisa menceritakan mimpi itu dan juga
mengartikannya, maka orang itu harus diperhadapkan kepada saya dan orang itu akan diberi reward. Nah, tentu saja ini permintaan yang hampir mustahil ya Bapak Ibu. Hampir mustahil. Saya catat di kitab Daniel pasal 2 ayat yang ke-27 dikatakan, Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang dinyatakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan oleh orang bijaksana manapun, orang berilmu manapun, atau ahli nujum manapun. Tapi dikatakan di sorga, ini statement yang sangat-sangat kuat. Di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Lihat bahwa ternyata ketika semua orang berpengetahuan, ketika semua orang bijaksana, ketika semua orang-orang pintar sampai di keterbatasan mereka, tanpa bisa meramal lebih lanjut, ada satu pribadi. Di sorga ada satu pribadi. Amin. Yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hal ini terjadi di perjanjian lama, bahwa ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia, bagaimana Allah menyingkapkan apa yang terjadi di masa depan kepada Daniel untuk dinyatakan kepada kerajaan Babel. Maka lebih lagi kita yang hidup di dalam perjanjian baru. Pertanyaannya sekali lagi, apakah kita bisa melihat masa depan? Saya tadi sudah menceritakan bagaimana Daniel, Yusuf melihat masa depan. Bagaimana dengan kita orang-orang yang ada di dalam perjanjian baru? Nah, buat setiap kita yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan di dalam diri kita. Bahwa ketika kita menerima Kristus, Roh Allah tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Dan ini satu fakta yang luar biasa mengenai Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dikatakan di Yohanes 16 ayat yang ketiga, tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia memberitahukan kepadamu hal-hal, nah ini dia, yang akan datang. Jadi Roh Allah yang adalah Allah sendiri, yang mengetahui rahasia-rahasia, Roh yang sama yang memberikan terjemahan kepada Daniel mengenai mimpi Raja Nebukadnezar, Roh yang sama yang mengetahui seluruh rahasia di alam raya ini, Roh yang sama sekarang tinggal di dalam diri kita, dan Roh yang sama yang memberitahukan masa depan seperti apa yang kita miliki, masa depan seperti apa yang Allah rancangkan di dalam kehidupan kita. Nah, Efesus 1 ayat 14 dikatakan kenapa Roh Kudus? Dikatakan dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Sekali lagi katakan jaminan. Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Artinya Bapak Ibu, Roh Kudus yang dicurahkan di dalam kita, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, itu yang menjamin bahwa rancangan-rancangan masa depan yang Allah telah tulis itu come to pass, itu menjadi kenyataan. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus itu yang menjamin bahwa kesembuhan itu kamu terima. Roh Kudus yang menjamin bahwa bisnismu nggak kandas. Roh Kudus yang menjamin ketika kamu harus membayar utang, Roh Kudus yang menjamin bahwa kamu punya berkat untuk kamu tabur, kamu punya berkat untuk kamu makan, dan untuk kamu bayar utangmu. Amin. Roh Kudus yang sama yang memastikan para mahasiswa bisa melanjutkan kuliahnya.
Amin, para mahasiswa. Roh Kudus yang sama yang membuat para karyawan bekerja dengan pengharapan. Roh Kudus yang sama yang menjamin para pengusaha untuk melihat bisnis yang berkembang bahkan di masa sekarang. Roh Kudus yang sama yang menjamin para orang tua tidak khawatir melihat studi anak-anaknya. Roh Kudus yang sama yang menjamin bahwa tidak ada anak-anak yang masa depannya hancur. Sebab Roh Kudus yang sama yang menjadikan kita kepunyaan Allah. Roh Kudus yang sama yang menjamin kita memperoleh seluruhnya. Nah, jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata di Amsal 23 ayat yang ke-18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara, buat setiap kita yang mengira bahwa tidak ada kepastian, buat setiap kita yang mulai pesimis, buat setiap kita yang mulai bingung, buat setiap kita yang mulai ragu, buat setiap kita yang mulai mencoba mengantisipasi dengan kekuatan kita sendiri atau pengetahuan kita sendiri. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata masa depanmu itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mazmur 139 dikatakan ayat 12, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu Saudara, ketika hal terlihat tidak pasti, mungkin ini diibaratkan seperti malam yang nggak ada cahaya gitu ya. Mungkin keadaan ini diibaratkan seperti malam, tapi bagi Tuhan setidak pasti tidak pastinya itu tuh terang di mata Tuhan. Bagi Tuhan, bisnis yang mungkin di mata kita kelihatannya tidak ada masa depan, studi yang kelihatannya tidak kunjung membaik, di mata Tuhan semuanya itu terang, jelas, pasti, dan baik. Saya katakan baik karena dikatakan gini, matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Sebab Tuhan telah menulis semua hari-hari yang belum kita alami. Hari-hari yang seperti apa? Ini ayat yang mungkin kita sudah hafal. Sebab dikatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dikatakan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi ketika Tuhan merancangkan kita, ketika Tuhan menulis, mendesain hari-hari kita, rancangan Tuhan bagi kita yang Dia tulis adalah rancangan yang bukan kecelakaan. Rancangan yang bukan kegagalan. Ketika Dia tulis rancangan kesehatan kita, itu bukan kesehatan yang semakin lanjut umur, semakin sakit-sakitan. Amin, Bapak Ibu. Ini bukan rancangan yang buruk sekali lagi, tapi rancangan yang damai sejahtera. Nggak ada ya istilahnya damai sejahtera ketika kita mendengar bahwa di umur 70 orang ya udah bonus gitu, atau 80 udah bonus. Bapak Ibu, di dalam rancangan Tuhan hanya ada rancangan damai sejahtera. Hanya ada rancangan yang penuh harapan. Jadi pertanyaannya adalah harapan siapa? Nah, Roma 5 ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Artinya gini, ketika kita tahu Roh Kudus dicurahkan kepada kita, kita tahu bahwa Roh Kudus itu
mengingatkan kita betapa kita dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa pengharapan kita kepada pribadi yang mengasihi kita nggak akan pernah mengecewakan. Kalau kamu punya orang tua yang kamu tahu bahwa mereka sayang sama kamu, maka kamu tahu betul bahwa mereka akan banting tulang mati-matian supaya misalnya kamu bisa sekolah. Amin ya. Supaya kamu bisa lulus kuliah. Supaya kamu bisa punya bekal untuk jadi orang yang luar biasa. Saya percaya tidak ada orang tua yang gak habis-habisan untuk mensuplai anaknya. Nah, kalau kamu tahu bahwa orang tuamu tidak akan mengecewakan pengharapanmu, apalagi Tuhan. Tuhan yang reputasinya tidak pernah gagal, Tuhan yang reputasinya tidak berhasil, dan Dia nggak akan memulai kegagalan dari hidup kita. Itu sebabnya pengharapan tidak akan mengecewakan di dalam Kristus. Amin. Nah, firman Tuhan berkata, hanya orang yang berpengharapanlah yang hidup. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang keempat dikatakan bahwa hanya orang yang berpengharapan yang hidup. Hanya orang yang memiliki pengharapan itu yang dikatakan hayah dalam terjemahan aslinya. Hidup artinya dalam bahasa aslinya hayah artinya hidup yang berlanjut, hidup yang damai sejahtera, hidup yang aktif dan diberkati. Bukan jenis hidup yang sakit-sakitan, bukan jenis hidup yang pesimis, bukan jenis hidup yang antisipatif. Nah, jemaat Tuhan, ketika kita tidak punya pengharapan, ketika kita tidak bisa melihat masa depan, maka banyak orang mulai bersikap antisipatif. Banyak orang mulai mereka-reka hal-hal yang akan datang. Banyak orang mulai menerka-nerka, oh iya nanti jangan-jangan 2 bulan lagi bisnis saya ya udah hancur gitu. Itu sebabnya ya udahlah. Jangan-jangan 3 bulan lagi mulai memprediksi gitu ya. Bapak Ibu, ketakutan itu disebabkan karena orang tidak bisa melihat kebaikan di masa depan. Tidak bisa melihat hal yang pasti di masa depan. Amsal 13 ayat yang ke-12 dikatakan harapan yang tertunda itu memang menyedihkan hati. Nah, itu sebabnya Tuhan tahu bahwa keinginan yang terpenuhi itu adalah pohon kehidupan. Tuhan ingin sekali bahwa setiap kita anak-anak Tuhan mengalami apa yang kita harapkan. Tuhan ingin sekali bahwa setiap kita anak-anak Tuhan mengalami, merasakan jawaban doa kita. Nah itu sebabnya melalui Roh Kudus di Roma 5 ayat 5 dikatakan melalui Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, Ia mengingatkan kita bahwa kita dikasihi Tuhan sehingga kita tahu bahwa pengharapan kita dalam Kristus gak pernah mengecewakan. Saya akan tutup dengan satu ayat. Ada satu hal yang memastikan kita memiliki masa depan yang indah. Ada satu hal yang memastikan kita memiliki rancangan yang penuh damai sejahtera. Ada satu hal yang membuat kita pasti berhasil. Yeremia ayat 17. Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-7
dan 8 dikatakan, berbahagialah atau diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8 dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jemaat Tuhan, mari kita bahas satu persatu. Ketika kita menaruhkan harapan kita kepada Tuhan, dalam terjemahan aslinya, yang harapannya adalah Tuhan. Whose hope is in the Lord. Katanya gitu. Dalam bahasa aslinya, hope itu, harapan itu adalah elpis. Artinya, a positive expectation of good. Ekspektasi positif mengenai apa yang baik yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ketika sebenarnya kalau kita takut itu sebenarnya harapan juga, tapi mengharapkan sesuatu yang negatif. Nah, pengharapan yang dibahas di sini adalah pengharapan tentang apa yang baik yang akan datang ke hidup kita. Nah, yang pertama adalah ketika kita mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber harapan kita, adalah kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kenapa ada kata ditanam? Ini adalah kata pasif. Artinya apa? Tidak ada, di mana sih ada pohon yang ditanam? Nggak ada pohon yang ditanam yang ketemunya tuh di pinggir jalan, tumbuh secara liar, nggak. Pohon yang ditanam adalah pohon yang mungkin kira-kira ya ada di cagar alam. Pohon yang ditanam dengan sengaja dan diurus dengan sangat baik. Nah, kalau kita diibaratkan seperti pohon yang ditanam, artinya hidup kita itu diurus Bapak Ibu sama Tuhan. Jemaat Tuhan, ketika kita disebutkan sebagai, disamakan dengan pohon yang ditanam, kita hidupnya dipelihara oleh yang menanam kita, yaitu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di Mazmur 92 dikatakan, mereka yang ditanam di pelataran akan bertunas di bait Allah. Artinya memang Tuhan yang tanam kita, Tuhan yang tanam kita di hadiratnya, Tuhan yang tanam kita di dalam kebenaran firman Tuhan, dan menjamin bahwa ayat 2 bagian yang kedua dikatakan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ketika kita ditanam di tepi air, kita punya akses secara langsung kepada air. Dalam hal ini air itu diterjemahkan sebagai channel atau saluran berkat. Ketika satu saluran tertutup, maka saluran yang lain terbuka. Nah, Bapak Ibu, kita ditanam di tepi sumber kasih karunia, di tepi air, di mana kita mendapatkan suplai tentang masa depan kita, suplai tentang kesembuhan kita, kesehatan kita, suplai tentang keuangan kita, dan semua suplai yang Anda butuhkan Bapak Ibu. Dan dikatakan orang yang seperti ini akan nggak mengalami datangnya panas terik. Saya ulangi, nggak mengalami datangnya panas terik. Pertanyaannya, panas teriknya ada nggak? Ada. Panas teriknya datang gitu. Tapi orang menaruh harapannya pada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber harapannya, maka dia nggak akan mengalami sekalipun panas terik itu terjadi di sekelilingnya. Amin Bapak Ibu. Nah, dikatakan bukan hanya itu, yang daunnya tetap hijau. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang semakin hari dalam keadaan seperti ini ya, banyak orang semakin hari semakin ketakutan, semakin pesimis, semakin khawatir. Tapi orang yang menaruhkan harapannya pada Tuhan, dia akan selalu hijau. Kalau kita bicara tentang daun, ini dianalogikan berbicara tentang kesehatan. Tapi bukan hanya kesehatan, ini berbicara tentang kesegaran. Ini berbicara tentang
sesuatu yang selalu fresh di dalam kehidupan kita. Ratapan 3 ayat yang 23 dikatakan selalu baru setiap hari, besar setiamu. Artinya kasih setia Tuhan itu memang selalu menjamin kita setiap hari punya kekuatan yang baru. Amin. Yesaya 40 ayat yang ke-31, orang yang menantikan Tuhan, ia mendapatkan kekuatan yang baru. Ia seperti burung raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Ia berjalan dan tidak pernah menjadi lelah, ia berlari dan gak pernah letih. Itu sebabnya daunnya selalu hijau. Dan ada satu hal yang luar biasa lagi, dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Di minggu lalu kita telah belajar ya bagaimana Tuhan punya kasih setia yang tidak terbatas buat setiap kita yang mungkin sedang mengalami tahun kering, yang sedang mengalami paceklik. Nah, jemaat Tuhan, setiap kali kita menggantungkan harapan kita pada Tuhan, maka tahun kering itu mungkin terjadi, tapi kita nggak khawatir. Yang mengerti katakan amin. Amin Bapak Ibu. Dan ini yang luar biasa. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber harapan kita, maka kita nggak akan pernah berhenti berbuah. Kita nggak akan pernah berhenti untuk produktif. Kita nggak akan pernah berhenti untuk memberikan berkat kepada orang lain. Kenapa orang stop memberkati orang lain? Kenapa orang berhenti menolong orang lain? Kenapa orang berhenti berbuah? Kenapa orang berhenti untuk melakukan perbuatan baik kepada orang lain? Karena Bapak Ibu, dia tidak merasa bahwa dirinya dijamin. Dia tidak merasa bahwa dirinya punya pertolongan. Dia tidak merasa dirinya punya bahkan kepastian. Ya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kita. Taruhkanlah pengharapan di dalam Tuhan. Lihatlah masa depan yang Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata, siapa yang mau melihat hari-hari yang baik, siapa yang mencintai hidup, ia harus menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan dan ucapan yang menipu. Artinya, Bapak Ibu, kalau kita mau melihat hari-hari yang baik di masa depan kita, kalau kita mau melihat masa depan yang indah sesuai harapan, kalau kita mau melihat bagaimana luar biasanya rancangan Tuhan terjadi bagi hidup kita, bagi anak-anak kita, bagi bisnis kita, firman Tuhan berkata bahwa ia harus menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu, jangan pernah dengarkan kabar-kabar yang buruk. Jangan pernah dengarkan atau mengiyakan atau mengkonfirmasi setiap kabar buruk yang mempengaruhi harapan kita di dalam Tuhan. Jangan biarkan kita didominasi dengan berita-berita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti apa yang Daniel katakan, di sorga ada Allah yang mengetahui segala sesuatu dan menyingkapkan rahasia-rahasia. Apa rahasianya? Yaitu rancangkan damai sejahtera bagi Anda dan saya. Itu sebabnya setiap kita perlu mengucapkan harapan kita. Menjaga lidah kita, bibir kita dari gosip. Menjaga bibir kita atau lidah kita, perkataan kita dari hal-hal yang tidak benar. Dari memperkatakan ketakutan kita. Oh iya, memang berita juga udah bilang Indonesia gitu ya, sekian puluh tahun akan hancur gitu. Atau
memang bisnis ini lagi kandas dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, hari ini ketahuilah menggantungkan harapan di dalam Tuhan itu membuat kita bisa melihat masa depan kita. Membuat kita bisa mengalami rancangan damai sejahtera, rancangan penuh harapan. Bapak Ibu, saya percaya Alkitab tidak salah menulis. Sebanyak 365 kali kata jangan khawatir atau jangan takut disebutkan. Bahkan ada kalau itu kurang 1260 janji Tuhan yang lebih dari cukup untuk menjamin, memberikan kepastian bagi masa depan kita. Mari jemaat Tuhan, mari kita bawa hati kita, mari kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita katakan ayat ini, Yeremia 17 ayatnya yang ke-8. Ganti kata ia menjadi saya. Mari kita ucapkan sama-sama ya. Yeremia 17 ayatnya yang ke-8. Dikatakan 1, 2, 3 baca. Saya akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Ini masa depan yang Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Jikalau engkau khawatir, mari bawa hatimu. Jikalau engkau mulai melihat keadaan tidak ada kepastian, mulai melihat mungkin bisnismu atau bagian di dalam keluargamu atau ada hubungan yang rusak dan mulai tidak ada kepastian. Jemaat Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kita rancangan damai sejahtera di masa depan kita. Ketahuilah bahwa bersama-sama dengan Tuhan, pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Itu sebabnya ketika kamu mengucapkan hal-hal yang baik yang engkau mau alami, ketahuilah bahwa itu yang akan terjadi dan tepat seperti yang kamu ucapkan, itu yang akan kamu alami di dalam masa depanmu. Mari start mengucapkan hal yang baik buat bisnis kita, buat kesehatan kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat karir kita, buat studi kita. Start mengucapkan hal yang baik dan berhenti untuk memperkatakan ketakutan kita atau memperkatakan prediksi-prediksi dunia ini. Sebab Tuhan yang menjamin hidup kita, memberikan kita masa depan yang cerah dan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya dan menggantungkan harapan kami kepadamu di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan perjamuan kita. Mari sama-sama kita ambil roti dan anggur di sekitar kita. Mari jemaat Tuhan, kita ambil roti. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Kemudian ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh yang disesah, tubuh yang menggantikan penderitaan setiap kita, tubuh yang menanggung ganjaran dosa dan pelanggaran kita, tubuh yang menjadikan kelemahan kita disembuhkan, dipulihkan, dan dijadikan baru. Tubuh yang membuat keterbatasan kita menjadi tidak terbatas di dalam kasih karunia. Tubuh yang menjamin kita melihat masa depan yang cerah. Mari kita makan roti yang ada di tangan kita. Mari kita mengangkat anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah yang tercurah membeli setiap kita. Darah yang tercurah menjadikan kita ciptaan yang baru. Darah yang tercurah 24 jam menutup bungkus kita dari setiap teror, dari setiap ancaman, dari setiap hal yang buruk. Darah yang tercurah yang menutup bungkus kita dan menjadikan kita aman. Dan darah yang tercurah yang selalu memastikan kita berkenan, benar, dan layak di hadapan Bapa. Ini yang dicurahkan menjadi jaminan bagi setiap kita. Mari kita minum anggur yang di tangan kita. Mari jemaat Tuhan, kita mulai mengucap syukur. Mari angkat hatimu, angkat harapanmu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengetahui semua rahasia. Dan bukan hanya mengetahui, ia merancangkannya. Dan bukan hanya sekedar rancangan biasa, tapi rancangan yang damai sejahtera. Rancangan yang bukan kecelakaan. Rancangan kesehatanmu adalah rancangan kesehatan yang sempurna. Rancangan bisnismu adalah rancangan yang berhasil. Demikian juga dengan setiap hubunganmu, dengan setiap studimu, dengan pekerjaan karirmu. Setiap hal di dalam kehidupan kita diberkati luar biasa karena Dia yang telah merancangkannya bagi setiap kita. Mari terimalah anugerah Tuhan dan mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap tingkah laku kita, lewat setiap respon kita, lewat setiap gaya hidup kita. Bukan gaya hidup yang ketakutan, bukan gaya hidup yang sekedar antisipatif, tapi gaya hidup yang tahu betul bahwa ada kepastian masa depan yang cerah yang Tuhan telah rancangkan bagi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, jika Anda diberkati dengan firman Tuhan, dengan kesaksian, dengan pujian penyembahan, dengan semua rangkaian ibadah ini, mari share link ibadah ini di dalam sosial media kita supaya semakin banyak orang yang diberkati, semakin banyak orang yang dipulihkan, semakin banyak orang yang mengalami mukjizat yang mereka butuhkan. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih buat setiap kru, buat setiap rekan-rekan yang membantu jalannya tapping ibadah.
Terima kasih buat setiap kesediaan, buat setiap waktu, jerih lelah. Kita bersama-sama percaya apa yang kita sedang lakukan ini membuat Yesus terkenal. Amin. Membuat banyak orang bisa melihat mujizat lewat Injil kasih karunia yang diberitakan. Terima kasih. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.